Shalom semuanya. Shalom. Sebelumnya saya mau terima kasih sama Ibu Sandy sama Bapak yang sudah mengundang kami untuk kesaksian di tempat ini. Terima kasih juga sama Tuhan karena Tuhanlah kami bisa ada di tempat ini. Oke, perkenalkan nama saya Lili, ini suami saya Stephen. Kami punya 3 anak. Anak saya yang pertama laki-laki umur 20 tahun, saat ini ada di Jerman sedang magang kerja. Anak saya yang kedua perempuan umur 16 tahun. Yang ketiga umur 9 tahun. Sebenarnya cerita udah cukup sangat lama. Jadi tahun 2011 suami saya pergi dari rumah. Pastinya nggak tiba-tiba pergi dari rumah. Udah pasti yang namanya berumah tangga pasti ada berantem dulu, ribut dulu. Itu ributnya lebih karena di pekerjaan suami saya. Nanti pekerjaannya apa biar suami saya yang cerita. Jadi saya itu nggak setuju dengan pekerjaan dia. Dan dia merasa bahwa inilah jalan keluar untuk ekonomi kami. Pada saat itu kita juga, suami saya waktu itu sebelum di kerjaan ini, suami saya itu sales gitu loh, sales keramik. Namanya sales gaji nggak seberapa, kita anak 3. Kemudian dapat tawaran pekerjaan ini, ya suami saya tergiur gitu. Udah ribut pada satu hari dia pergi dari rumah. Nah pada saat itu nggak langsung pergi, nggak pulang itu belum gitu. Jadi masih ada berapa hari dia pulang. Nah itu pun saya sudah sangat bergumul banget gitu karena waktu itu suami saya juga belum Kristen, belum mengenal Tuhan. Jadi jangan coba-coba ngomong Tuhan. Jadi saya aja gitu yang bawa dalam doa. Terus sampai pada satu hari, jadi dia tahu kalau setiap hari Sabtu saya itu selalu bawa 3 orang anak saya main ke rumah orang tua saya. Jadi dia tahu nih kalau Sabtu istri gue nggak di rumah nih gitu. Jadi hari itu tiba-tiba dia pulang, saya nggak tahu, saya lagi di rumah orang tua saya, dia pulang semua barang yang di rumah dia udah bawa. Dari baju, dari surat, dari segala-galanya. Begitu nyampe rumah saya melihat, waduh saya kayak dirampok banget gitu loh. Isinya kosong. Saya langsung ingat surat-surat dia bawa nggak ya? Karena menurut saya kalau sampai surat dia bawa, bisa banyak kemungkinan. Bisa jadi dia juga sudah mengurus surat cerai. Lalu saya lihat, ya betul semua surat dia nggak ada, udah nggak ada. Udah deh saya duduk udah lemes banget. Cuma bisa nangis waktu itu. Nah waktu itu saya tergabung dalam sebuah komsel. Salah satu dari teman komsel saya dan kebetulan hari ini teman saya itu sudah meninggal. Tapi melalui dia Tuhan pakai dia luar biasa. Dia kenalkan saya dengan Ibu Eli dari PD Victory. Waktu itu dia bilang begini, Lili, saya kemarin ke persekutuan doa wanita. Di situ ada satu hamba Tuhan, dia bilang ceritanya kurang lebih hampir sama deh sama kamu. Saya nggak tahu kenapa saya waktu dia khotbah saya sangat kepengen minta nomor dia buat kamu gitu. Lalu dia bilang setelah selesai ibadah dia minta nomornya, nomor HP-nya terus dia kasih ke saya. Waktu itu saya tidak tahu sama sekali kalau Ibu Eli itu tinggalnya di Surabaya. Saya hubungi dia, saya udah ragu hubungin gak ya. Setahu saya kayaknya biasanya hamba Tuhan rada-rada sombong nih ya. Ini mau gak nih, waktu itu masih pakai BBM. Tapi ternyata dia balas. Dia cuma bilang, maaf saya saat ini sedang pelayanan, nanti malam saya akan telepon. Betul, malam banget. Jam 12 malam dia hubungi saya. Dan dia bilang, saya di Surabaya. Saya baru kaget, hebat kali gitu loh. Jadi saya cerita semua di situ. Lalu dia bilang, oke, nanti kapan saya ada ke Jakarta, saya akan ketemu dengan kamu. Dia bilang begitu. Pada saat itu saya ketemu dengan dia. Saya cerita. Dia bilang, coba kamu cerita sekali lagi. Saya cerita dari awal, suami saya sudah pergi dari rumah. Saya sudah tidak bisa menghubungi dia. Semakin saya cari, dia semakin kabur. Jadi misalnya saya tahu dapat info suamimu ada di sini, saya kejar ke sini, dia pasti sudah lari ke sana. Saya kejar ke sana, dia lari lagi ke sini. Jadi kejar-kejaran kayak Tom and Jerry gitu ya. Gak bisa ketemu pokoknya gitu. Pinter kali nih suami saya kalau kabur. Jadi saya setelah cerita seperti itu, Ci Eli bilang begini, Ibu Eli bilang begini ke saya. Kamu yang angkat tangan atau Tuhan yang angkat tangan? Saya bilang, ya saya lah angkat tangan.
Kalau kamu mau Tuhan yang angkat tangan, berarti kamu yang turun tangan. Saya mendengarkan cerita kamu dari tadi tuh kamu yang turun tangan. Bukan Tuhan yang turun tangan. Lalu dia kasih saya satu ayat di Keluaran 14 ayat 14. Ini saya nggak bisa lupa ya, ayat favorit banget buat saya. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi dia bilang begini, kamu mau Tuhan yang perang atau kamu yang perang? Selama ini kamu yang perang, bukan Tuhan yang perang. Saya bilang, saya diam, saya cuma bilang, iya saya mau Tuhan yang turun tangan. Oke, kalau gitu kamu angkat tangan. Saya pikir gimana caranya ya, saya angkat tangan. Lalu dia kasih saya doa. Kebetulan hari ini saya bawa karena memang ada di Alkitab saya. Doanya nggak main-main ya. Cukup banyak ini doanya, dan ini saya bacakan satu hari saya sudah lupa saya baca berapa banyak, bahkan mungkin 20-30 kali bahkan. Asal hati saya nggak tenang, saya pasti sudah baca doa ini. Asal hati saya nggak tenang, saya sudah baca doa ini. Waktu saya baca, saya udah kayak baca novel, gitu aja. Pada satu hari, saya baru kaget gitu loh. Di sini salah satu doanya adalah doa buat suami, diganti dengan nama suami, kira-kira kalimatnya seperti ini. Terima kasih buat suami yang baik menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dan yang telah lahir baru. Saya baru sadar, suami yang baik? Baik dari mananya? Oh, suami saya aja nggak pulang kok. Baru sadar saya gitu loh. Terus ada kalimatnya lagi, suami yang menjadi berkat banyak orang. Berkat dari mana? Saya kaget gitu loh. Baru saya sadar, selama ini saya baca yang ini ya, baru tahu gitu. Terus dia bilang di sini ada lagi suami yang menjadi imam dalam keluarga. Saya bingung gitu, imam, dia nggak di rumah, nggak ada imamnya gitu. Lalu saya tanya ini, doa ini saya tanya sama Ci Eli, saya tanya sama Ibu Eli. Ibu Eli bilang bahwa ini adalah profetik, ini adalah nubuatan. Kamu doakan, kamu baca, kamu yakini itulah yang terjadi pada suamimu. Oke, saya taat aja lah ya. Saya baca ini setiap hari. Plus banyak doa-doa di dalamnya. Lalu dia bilang begini, kamu harus bisa mengampuni suamimu. Waduh, ini susah nih. Dalam hati saya, ini repot saya kalau suruh ngampuni, nggak bisa saya. Enak aja dia yang pergi dari rumah kok, dia ninggalin kita bertiga kok, masa saya suruh saya suruh mengampuni dia, nggak bakalan mungkin bisa. Lalu dia bilang, harus. Kalau kamu mau ada pemulihan, kalau kamu mau suamimu balik lagi ke rumah, kamu harus bisa mengampuni dia. Lalu yang dia suruh lagi salah satu adalah kamu harus mesbah bersama dengan anak-anak. Ini juga satu yang sulit banget, karena anak saya yang cowok itu susah sekali untuk diajak mesbah bareng. Kalau anak perempuan masih oke, masih nurut. Nah waktu suami saya pergi dari rumah itu anak saya yang paling kecil baru 8 bulan. Tapi saya nggak peduli, saya ajak anak saya. Ayo kita doa sama-sama. Nah anak saya yang laki-laki itu waktu itu begini, buat apa didoain? Orangnya aja nggak ada, orangnya aja nggak pulang, nggak usah didoain. Jadi dia keras gitu, nggak mau. Saya bilang, ayo kita doa sama-sama. Bahkan anak saya masih bayi, yang kecil waktu itu masih 8 bulan, saya gendong. Saya gandeng tangan sama-sama, saya bawa, kita doa sama-sama. Kita baca Mazmur 91, doa Bapa kami, lalu kita doa bersama segala macam. Habis doa, tangan anak saya juga langsung kesel dia gitu, kayaknya kesel banget gitu, buat apa doa. Lalu saya bilang, kita sebagai anak Tuhan, selama papimu masih hidup, kita harus berusaha menyelamatkan jiwanya. Kita harus bisa ngampuni dia. Enak aja, pokoknya udah ngoceh-ngoceh aja anak itu gitu loh. Kamu mau nurut apa enggak omongan mami? Ini adalah perintah Tuhan, bahwa kamu harus bisa mengampuni. Lalu saya dikasih ayat juga sama Ibu Eli di Matius 6 ayat 16. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi Ibu Eli bilang ke saya, kamu mau diampuni enggak? Emangnya kamu enggak ada salah? Kamu pasti ada salah baru suamimu bisa pergi dari rumah. So kalau kamu mau diampuni Tuhan, kamu harus bisa mengampuni. Aduh itu benar-benar gak gampang loh. Cobalah kita bayangkan gitu loh ya. Anak kita 3,
Yang satu baru 8 bulan. Dia pergi dari rumah dan saya nggak tahu dia ada di mana, saya nggak bisa kontak dia. Nomor HP langsung dia ganti, saya nggak bisa cari lagi dia di mana. Bahkan saya mikir dia pulang lagi nggak ya, anak saya bakal punya bapak lagi nggak ya, saya juga nggak tahu. Tapi harus bisa mengampuni. Susah banget, nggak gampang. Saya minta kemampuan dari Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk bisa mengampuni. Saya tahu ini nggak gampang, ini susah banget, namanya disakiti. Perlahan tapi pasti, saya lama-lama saya merasa bukan hanya bisa mengampuni, tapi saya merasa kasihan banget orang ini sebenarnya. Kasihan banget gitu loh. Jiwanya gak tahu udah melayang kemana gitu loh, kasihan banget. Oke, sampai pada satu hari tiba-tiba Ibu Eli bilang begini, kamu sudah dapat belum nomor HP suamimu? Dan saya bilang, ya saya dapat info, saya udah dapat nih nomor dia. Tapi saya gak berani hubungi dia, nanti kalau saya hubungi dia ganti nomor lagi. Kata Ibu Eli begini, kamu gak usah takut, kamu kirim ini kalimat profetik. Saya langsung Tuhan Yesus, kirim kalimat profetik, ini pasti saya diganti lagi nomornya. Kalau dia ganti lagi nomornya saya susah lagi cari dapat nomornya, saya gak berani sama sekali. Karena nomor ini penting banget buat saya. Kalau anak saya sakit, saya paling tidak saya masih bisa menghubungi dia. Anak sakit, kebetulan waktu itu anak kami yang paling kecil sempat masuk rumah sakit. Kena pneumonia dan waktu itu cukup parah gitu loh. Kalau misalnya dia ganti nomor lagi bagaimana gitu loh. Lalu Ibu Eli bilang, pokoknya kamu percaya, kamu kirim kalimat ini. Aduh saya nggak berani, saya bilang gitu. Kamu kirim, kamu taat, kamu kirim. Tapi saya takut, saya bilang gitu. Kamu tetap kirim, dia bilang. Gimana caranya? Iya pakai SMS lah, kamu send, dia bilang gitu. Iya, saya bilang iya. Aduh, tangan saya dingin banget waktu saya mau kirimin kalimat profetik itu, saya takut bener. Dalam hati saya matilah habis ini pasti dia ganti nomor gitu. Cuman saya pikir ya sudah, saya taat saja walaupun tangan saya dingin. Sebelum saya kirim kalimat itu dalam nama Tuhan Yesus saya kirim. Kira-kira kalimatnya seperti ini. Yesus mengasihi, memberkati, menjagamu, melindungimu setiap saat dan menyelamatkan jiwamu, Immanuel. Setelah saya kirim, puji Tuhan, ngomel bener-bener. Langsung masuk SMS dia ngomel-ngomel. Awas kalau kamu berani hubungi saya lagi, saya ganti nomor sekali lagi. Tuh bener kan, dalam hati saya bener kan, dia pasti marah gitu loh. Ibu Eli menghubungi saya lagi. Bagaimana Lili? Kamu sudah kirimkan kalimat? Udah Ci, puji Tuhan bener-bener dia ngomel gitu kan. Enggak apa-apa, besok kamu kirim lagi. Tuhan Yesus, saya disuruh kirim lagi. Saya takut. Ini dia udah marah gitu. Tapi Ibu Eli kekeh, kamu kirim lagi kalimat itu. Dalam hati saya ini kalimat gak ada apa-apanya ya, cuma Tuhan Yesus mengasihi, ya jelas dia marah lah ya gitu. Tapi Ibu Eli bilang, pokoknya kamu taat, kamu kirim lagi kalimat ini. Oke, saya kirim lagi besok. Akhirnya saya kirim terus tiap pagi, bodoh amat deh dia mau marah kayak mau enggak. Berapa minggu kemudian lah Ibu Eli itu menghubungi saya lagi. Bagaimana kamu masih kirim terus kalimat profetiknya? Iya. Reaksinya apa? Ya udah gak ada reaksi. Pertama malah lama-lama gak dibales. Udah gak marah lagi, diem aja. Bagus kata dia. Oke, bagus, puji Tuhan. Setiap hari saya tetap kirim kalimat itu sampai akhirnya pada satu hari nggak tahu kenapa dia jawab, amin. Puji Tuhan. Benar-benar membuahkan hasil. Saya dapat kalimat amin itu saya lebih daripada dapat berlian loh. Lebih bener. Begitu amin itu masuk di saya, aduh saya senengnya setengah mati. Saya langsung cepet-cepet menghubungi Bu Eli. Bu Eli ini dia jawab loh gitu. Jawab apa? Amin. Bener kan kata saya, puji Tuhan kata dia juga gitu. Bener kan kata saya, dia ikut seneng banget gitu loh. Dia bilang kamu jangan nyerah, pokoknya kamu terus, dia bilang. Terus kamu masih doa nggak? Masih, dalam hati saya sampai memble, mulut saya begini banyak. Tapi ini isinya semua ayat sih sebenarnya gitu. Selain kalimat profetik, tapi isinya semua ayat gitu. Saya tetap baca doa ini setiap malam. Yang paling sulit buat saya pada saat suami gak di rumah itu malam hari. Itu pikiran udah diganggu banget sama iblis. Ini suami saya lagi di mana ya? Suami saya lagi tidur sama siapa ya? Ya udah mondar-mandir lah pikirannya, udah nggak bisa berpikir yang positif, udah sulit banget. Belum lagi kalau saya lihat anak saya yang satu masih di keranjang ayunan kan, masih kecil kan, masih 8 bulan, nangis setengah mati. Sampai akhirnya pada satu hari nggak tahu bagaimana lah ceritanya, jadi suami saya tuh pergi dari rumah kira-kira 2 tahun. Tiba-tiba dia telepon, dia bilang,
saya mau pulang. Oh haleluya, puji Tuhan. Saya seneng banget begitu dia bilang mau pulang. Ini bener apa mimpi gitu ya. Tapi dia bilang, saya pulang, tapi saya berhenti dari kerjaan saya. Saya udah gak punya tabungan, plus saya udah gak punya kerjaan. Apakah kamu siap? Waduh, gak gampang ya. Mungkin kalau orang lain udah ngapain lo pulang dalam keadaan udah bangkrut gitu kan. Kalau saya bersyukur banget karena di dalam doa saya waktu itu saya bilang sama Tuhan, apapun keadaan suami saya pada saat dia pulang nanti, saya pasti akan menerima dia, pasti saya akan menerima dia dalam keadaan sehat kek enggak kek, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya saya tetap menerima dia. Sebagai istri saya cuma tahu saya taat setia sama firman Tuhan saja gitu loh. Dan Ibu Eli juga ajarkan saya untuk bisu tuli. Bisu tuli itu ada ayatnya juga ternyata. Saya pikir cuma ngomong doang, tapi ternyata ada ayatnya. Di Mazmur 38 ayat 14-15. Mazmur 38 14-15. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Dalam hati saya, suami saya nggak di rumah, saya mau berbantah sama siapa gitu loh. Suami saya waktu belum pulang bisu tuli ini bagi saya gampang banget gitu loh ya, karena dia nggak di rumah gitu loh. Saya mau bisu sama siapa, mau tuli sama siapa, orangnya nggak di rumah. Tapi begitu dia pulang, bisu tuli ini nggak gampang untuk dijalani, bener sulit banget gitu loh. Jadi begitu dia bilang dia mau pulang, saya cuma pegang satu saja. Di Matius 6 ayat 26, di situ firman Tuhan kira-kira ya pokoknya burung pipit aja dipiara gitu loh. Apalagi kita, saya pikir ya udahlah, saya percaya gitu loh. Ketika anak kami nggak akan lapar, saya nggak akan lapar. Bagaimanapun keadaan saya terima dia gitu loh. Akhirnya betul nggak berapa lama dia pulang. Nah setelah dia pulang kira-kira saya lupa lah berapa lama. Lalu dia bilang dia hatinya nggak tenang lah, macam-macam gitu loh. Terus lalu saya langsung tembak dia gini, kamu mau nggak ikut HMC? HMC ini adalah Healing Movement Camp untuk camp pemulihan. Sebelum suami saya pergi dari rumah, sebetulnya saya sudah pernah ajak suami saya untuk ikut Healing Movement Camp ini, tapi suami saya nggak mau. Bahkan sebelum dia ikut HMC ini, sebelum saya ajak waktu yang pertama kali, saya sempat puasa. Tapi itulah kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, kalau Tuhan tidak berkenan itu pasti nggak mungkin bisa terjadi gitu loh. Pada saat itu langsung saya kena marah malah. Tapi pada waktu dia pulang itu, saya cuma iseng sebetulnya. Saya tembak aja, kamu mau nggak ikut HMC? Padahal saya nggak tahu juga HMC itu kapan adanya gitu loh. Iya mau, apa itu HMC? Udah iya mau baru tanya, apa itu HMC? Iya pokoknya itu camp pemulihan. Kamu yakin kamu mau? Iya, saya mau. Saya cepet-cepet cari teman saya dong yang pengerja di gereja. Saya bilang, kamu bisa nggak tolong bantu saya kapan ada HMC lagi? Kayaknya nggak lama lagi deh, dia bilang 2-3 minggu lagi udah mau ada. Dia bilang tapi udah nggak bisa daftar karena HMC itu biasanya 2-3 bulan sebelumnya kita sudah harus daftar. Kalau ini udah mepet, udah nggak bisa, dia bilang gitu. Aduh kamu bisa nggak? Aduh dong tolongin saya. Kenapa sih? Dia bilang gitu. Suami saya sudah kembali dan dia mau ikut HMC. Waduh dia ikut kaget. Dia bilang oke, sekarang tutup telepon dulu ya, nanti sebentar saya akan telepon kamu lagi. Oke. Tutup telepon, saya terus berdoa. Akhirnya nggak lama teman saya itu telepon lagi, dia bilang gini, betul-betul sudah tidak bisa, pendaftaran sudah ditutup karena memang 2-3 bulan sebelumnya sudah harus daftar. Tapi dia bilang bahwa anak saya ikut HMC ini. Saya sudah ganti nama anak saya dengan nama suamimu. Jadi nanti anak saya ikut di 2-3 bulan berikutnya yang sekarang suamimu yang bisa ikut. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus betul-betul baik banget. Akhirnya dia ikut HMC. Hari itu dia ikut HMC, saya anterin dia ikut HMC. Tapi saya nunggu di bawah gitu loh. Saya langsung mikir, suami saya ini hobi kabur ya. Dia bener-bener naik gak nih ya ke atas, karena saya gak nemenin dia ke atas, karena saya sama anak-anak. Kalau dia kabur lagi gimana ini? Lalu saya cari lagi teman saya. Kamu bisa tolongin saya nggak? Apa? Suamiku udah di atas. Coba kamu cari salah satu temenmu yang jadi fasilitator di dalam. Apakah suami saya di dalam? Siap. Nggak lama dia hubungi saya lagi, dia bilang suamimu di dalam. Haleluya, nggak kabur.
Akhirnya, tapi ternyata dia juga foto-foto di dalam ruangannya kayak gini, tempatnya kayak gini apa segala macam. Ya puji Tuhan. 3 hari ikut HMC. Hari pertama waktu dia ikut HMC, biar nanti suami saya cerita apa yang terjadi di dalam. Yang saya tahu cuman pada saat dia turun, saya tanya, gimana ikut HMC-nya? Dia gini, gue sepanjang ikut HMC gue nangis terus ya. Bapak gue meninggal aja gue gak nangis, ini gue nangis paling banyak. Jadi ternyata dia selama ngikut HMC ini, dia cuma nangis aja katanya. Nah saya gak tahu kenapa dia bisa nangis, biar nanti dia bisa cerita sendiri. Setelah ikut HMC beres, akhirnya saya ajak dia ke gereja. Dia mulai mau ke gereja, saya ajak dia ke komsel, dia mau ke komsel. Setelah itu saya iseng, saya ajak, kamu mau gak dibaptis? Yes, puji Tuhan dia mau. Akhirnya dia dibaptis. Dan dia dibaptis bersama dengan anak saya yang cowok. Dan waktu itu saya sempat bilang sama anak saya, karena sebelum waktu papinya belum pulang, saya pernah ditanyain sama pihak gereja, anakmu mau gak ikut baptisan? Karena ada beberapa anak-anak yang mau ikut baptisan, jadi bisa sama-sama. Lalu saya bilang, enggak ikut, karena saya pernah berdoa. Di dalam doa saya pernah pada satu hari saya berdoa itu saya dapat penglihatan, di situ saya melihat anak saya dibaptis bersama dengan papinya. Makanya saya yakin betul, saya pegang terus, papinya pasti baptis bareng sama anaknya gitu loh. Dan benar hari itu saya masih ingat banget, 4 Agustus suami saya dibaptis bersama dengan anak-anak saya. Setelah itu bukan selesai, masuk ke proses ekonominya. Suami saya waktu gak ada di rumah, waktu dia gak pulang itu, puji Tuhan saya gak kurangan sih, karena Tuhan tuh baik. Dia tahu saya tidak bekerja, anak saya 3, saya gak bisa kerja karena yang 1 masih bayi. Suami saya tuh tanpa diminta setiap bulan dia tetap kirim uang. Jadi saya gak kekurangan. Justru pada saat dia pulang saya nol se-nol-nolnya, karena suami saya kan gak bekerja, dia berhenti dari pekerjaan ini, dia gak ada pekerjaan, lalu kami sampai jual mobil waktu itu, karena anak saya waktu itu mau masuk SMP kalau gak salah, jadi kita gak ada biaya, terpaksa harus jual mobil segala macem. Dan yang saya lihat setiap hari suami saya baca Alkitab kurang lebih bisa 7-8 jam sekali duduk baca Alkitab 7-8 jam. Dalam hati saya, gimana ya Tuhan? Melihat, coba dibayangkan, suami di rumah gak bekerja cuman baca Alkitab. Anak saya masih perlu makan gitu loh. Anak saya masih perlu susu karena saya punya anak kecil. Waktu itu yang paling kecil sudah sekitar 2 tahun lebih. Tapi saya pegang terus firman Tuhan, gak akan kelaparan. Burung aja Tuhan piara kok, masa anak saya gak dipiara. Jadi tiap hari kerjanya cuma baca ini aja. Bangun jam 4 pagi, sudah mulai berdoa. Setelah itu sudah mulai baca. Sampai siang dia makan, lalu baca lagi sampai malam. Itu aja pokoknya kerjaannya, cuma itu terus. Tidak mencari pekerjaan juga tidak. Oke, sampai pada satu hari akhirnya saya bilang kita sudah nol. Gak punya apa-apa lagi. Saya yang tersisa dari yang kita punya hanya Indomie. Hari ini kita makan Indomie ya. Saya pikir dia udah pasti marah, soalnya biasanya marah sih gitu loh. Ini enggak loh, dia jawab, iya makan Indomie gak apa-apa. Haleluya, kita makan Indomie hari itu. Plus anak-anak saya juga makan Indomie. Susah banget dijalaninya, gak gampang. Sangat-sangat sulit banget pada saat itu. Tapi Tuhan baik. Kami diproses juga gak terlalu lama untuk masalah keuangan. Seingat saya 2-3 bulan setelah itu tiba-tiba, ini juga mujizat banget. Tiba-tiba ada salah satu dari teman suami saya telepon, lalu menawarkan dia pekerjaan, mau apa enggak. Akhirnya dia terima pekerjaan itu. Jadi sales lagi, puji Tuhan. Tapi yang luar biasa, dia gak pernah ke kantor loh. Setiap hari kerjaannya tetap baca firman Tuhan. Dan yang luar biasa, bosnya tuh gak marah loh sama sekali. Mau dia ke kantor kayak enggak, kayak dia sales, dia jual kayak enggak, kayak pokoknya gak ada ngomel, gak ada ditegor. Ya pokoknya ini aja setiap hari gitu loh. Dan kami gak kekurangan. Anak saya bisa tetap sekolah. Kami bisa tetap makan. Pokoknya kita gak sulit lah ya.
Pada saat itu saya berdoa sama Tuhan juga, saya sudah sampai jerit-jerit sih. Lalu saya ingat, Yesus sebelum dia disalibkan, Yesus sempat berdoa di Taman Getsemani bahwa dia bilang sama Tuhan bahwa lalukanlah cawan ini, tapi seperti kehendakmu bukan kehendakku. Saya sampai sebut doa itu. Tuhan, lalukanlah aku dari cawan ini, tapi jadilah semua sesuai kehendakmu. Lalu saya ingat ceritanya Hana dan Penina, tahu di 1 Samuel. Saya ingat bagaimana si Hana berdoa. Lalu saya bilang sama Tuhan, sebagaimana Hana berdoa, demikianlah saya berdoa Tuhan. Terserah mungkin orang lain bilang saya gila kali ya, mungkin orang lain bilang saya udah ekstrim banget, bodoh amat gitu loh. Tapi sebagaimana Hana berdoa, berteriak-teriak sampai si waktu itu Nabi Eli juga bilang dia ini orang gila nih kan. Mungkin saya juga seperti itu karena saya setiap habis keluar dari kamar, anak saya langsung bilang, Mami ngapain aja sih di kamar teriak-teriak? Gue teriak-teriak ya, nggak sadar gitu saya kalau saya berdoa tuh sambil teriak-teriak, saya juga tidak sadar gitu loh. Makanya saya bilang, pada saat berdoa saya bilang sama Tuhan, bagaimana Hana berdoa, demikianlah saya berdoa Tuhan. Saya yakin Tuhan menjawab doa Hana, pasti Tuhan jawab doa saya, tidak mungkin tidak. Sampai pada satu hari akhirnya, saya lupa berapa tahun lah, akhirnya diproses lagi. Perusahaan di mana suami saya bekerja ini bangkrut lagi. Oke, di bulan yang terakhir dia bangkrut itu tidak digaji. Sudah tidak ada gaji, gajinya cuma 6 juta waktu itu. Anak kita 3. Waktu itu sudah tahun 2014 kalau nggak salah. Bayangkan 2014 dengan gaji 6 juta, anak 3. Anak saya yang cowok sudah mulai masuk SMA, biaya sudah besar, harus ada uang jajan dan sebagainya. Plus nggak digaji lagi, bosnya kabur begitu saja. Bagaimana? Lalu saya bilang, kita mulai deh, kalau nggak kita mulai berusaha. Kamu selama bekerja di perusahaan ini, kan kamu udah tahu banyak gitu loh. Tapi kita nggak punya modal, kata dia. Punya modal kita cuma satu, Tuhan Yesus. Pegang aja Tuhan Yesus. Tapi dia bolak-balik bilang, kita nggak punya modal loh. Punya modal kita Tuhan Yesus. Percaya saja, pasti bisa. Ayo kita melangkah. Akhirnya mulai, saya lupa kalau nggak salah tahun 2015 waktu itu suami saya mulai usaha di kontraktor ini. Bayangkan, mau menjalani usaha kontraktor tapi posisi uang 0, alias kita nggak punya modal sama sekali, 0 sama sekali. Lalu suami saya bilang, gimana? Gak mungkin, dia bilang. Bisa, bagaimana caranya? Pokoknya kita punya Tuhan Yesus, itu sudah modalnya luar biasa banget. Oke deh, modal kita Tuhan Yesus, kata dia. Pada saat kita mau jalan, suami saya bilang, saya perlu beli meteran digital waktu itu. Dan akhirnya saya bilang, gak apa-apa, masih ada satu yang tersisa dari kita, yaitu cincin kawin. Jual aja cincin kawin, saya bilang, sebagai modal. Akhirnya kita jual cincin kawin dan itu modal kita, modal pertama kita adalah untuk meteran doang sih sebenarnya. Tapi dari 1 meteran itu akhirnya suami saya sudah bangun begitu banyak rumah, bahkan sudah bangun 1 rumah doa yang tadi di CK7. Kira-kira itu dari saya, lengkapnya dari suami saya. Oh ya, satu lagi saya tambah. Pada saat saya kesaksian seperti ini, saya baru tahu kalau suami saya selama ini ternyata itu pemakai narkoba. Dan gak main-main, dan saya baru tahu ternyata dia sudah pakai narkoba itu 20 tahun. Bayangkan saya tahunya waktu dia baru kesaksian loh. Jadi selama ini saya jadi istrinya kemana aja. Saya gak pernah tahu suami saya pakai narkoba. Dan itu gak kelihatan banget. Pantesan setelah itu saya baru mikir gini. Pantesan ya gue kalau ngomong kok kayaknya dia pelupa sekali gitu loh. Banyak yang contoh paling gampang, hari ini hari apa ya? Itu bisa ditanya berulang-ulang. Ya saya baru tahu itu efek daripada narkoba. Dan itu saya tahu pada saat kesaksian seperti ini. Waktu dia kesaksian saya langsung kaget. Wah, selama ini narkoba ya? Waduh, saya baru tahu. Jadi dia sudah narkoba 20 tahun. Nah, itu cerita lengkapnya nanti biar suami saya yang cerita gitu. Tapi puji Tuhan ya, hari itu nanti biar dia yang cerita dah. Bagaimana dia bisa lepas dari narkoba, bagaimana dia bisa lepas dari rokok dan sebagainya. Dan itu hanya butuh waktu 1 hari saja. Gak pakai lama. Salam Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara.
Terima kasih kalau saya dikasih waktu untuk kesempatan untuk ada di tempat ini, Bapak, Ibu, terima kasih. Saya mau nyambung dari kesaksian dari istri saya, mungkin ini bagian yang dari dia, mungkin banyak yang kita belum tahu. Saya dulu orangnya temperamen banget, cepat tersinggung, pemarah, segala macam. Karena dia nggak tahu kalau saya ini pemakai hampir 20 tahun lah. Itu segala macam narkoba. Dan saya paling pinter bohong gitu. Kalau orang narkoba ciri-cirinya kan pinter bohong. Paling pinter nyimpan dari dia gitu. Nah, sebelum hidup baru itu hidup saya berantakan sekali. Dan saya banyak bohong dan dia banyak tidak tahu apa yang saya buat di luar. Tetapi rumah tangga kami seperti yang diceritakan sering ribut dan pokoknya saya juga saya nggak pernah merasa salah gitu. Jadi ya sudah satu hari seperti yang udah diceritakan, saya pikir udahlah, saya juga pikir mau tinggalin aja lah, udah ngapain lagi. Juga saat itu pengaruh obat banyak banget dengan saya. Jadi saya rasa tanggung jawab itu apa semua nggak pikir. Saya juga terlahir dengan, saya nggak mengenal Tuhan Yesus, saya nggak mengenal yang namanya Tuhan apa. Saya nggak. Yang saya pikirkan hanya bagaimana cari uang, bagaimana saya dapat pergaulan. Hidup saya itu. Yang selama ini saya cari ya itu, kemana-mana pergi ya itu. Jadi kalau istilah dari ini saya duniawi banget gitu. Nggak ada yang bisa, nggak kepikirkan hal-hal yang rohani gitu. Nggak ada sama sekali. Nah suatu hari waktu sudah ribut, saya cabut dari rumah, saya tinggalin saja. Bahkan saya pikir udah saya mau cerai. Nah dalam perjalanan itu sebelumnya dari kerja yang nggak benar, kerja biasa, akhirnya saya masuk ikut temen satu kerja yang kalau Bapak Ibu tahu sekarang mungkin money game ya, yang investasi bodong itu udah berapa tahun lalu saya udah kerjakan itu. Dan jaringan saya ada yang dari Malaysia, Thailand itu udah kerjain itu gitu. Nah uangnya enak. Jadi semakin enak uangnya, hidup saya semakin berantakan. Jadi narkobanya tambah kuat, apalagi soal pulang mah nggak pikir lagi karena bisa tinggal di mana-mana aja kan gitu. Nah berjalan terus seperti itu, berjalan. Satu hari saya jenuh karena terlalu banyak, saya mungkin terlalu banyak juga makan obat atau apa, sampai rasa obat itu saya udah nggak ada rasa enak lagi gitu, rasanya kosong apa sih yang saya cari gitu. Nah satu hari waktu saya lagi duduk malam itu ya, terakhir malam di karaoke, saya pikir udah deh gue habisin aja lah hidup ini. Soal saya pikir untuk apa lagi gitu, saya nggak ada rasa apa-apa lagi, bosan, jenuh segala macam gitu. Rasa yang enak dibilang dugem tiap malam juga rasanya juga nggak ada gitu. Saya pikir begitu. Tapi setelah itu saya lupa, berencana tapi nggak jalan gitu. Berencana tapi nggak jalan. Mungkin karena udah mabuk atau bagaimana saya nggak tahu. Karena tiap hari gitu. Tiap hari seperti itu hidup. Jadi bangunnya itu nanti jam 4 jam 5 sore. Kalau tadi ada yang BB bilang kirim kalimat profetik, itu saya marah sebenarnya. Dan saya nggak jawab itu marah, tapi nggak tahan masuk terus. Saya jawab aja amin, itu asal jawab aja sebenarnya, bukan saya rasa apa gitu. Sebenarnya enggak gitu, supaya nggak di BB lagi gitu, seperti itu. Jadi nggak ganggu karena jam BB masuk itu jam tidur. Nah, nanti jam 4 jam 5 sore baru saya bangun. Kan dugem kan pulangnya pagi gitu. Ini masuknya jam 8 jam 9 lagi tidur gitu kan. Nah, seperti itu. Terus satu hari
Ini saya singkat aja. Tiba-tiba saya kepikir mau pulang. Itu juga saya nggak tahu dari mana. Saya nggak tahu dari mana saya bisa. Karena sebenarnya nggak ada di rencana saya. Di rencana saya adalah cerai. Rencana saya itu cerai. Dan saya udah nggak mau ini lagi dah, pokoknya begitu. Kalau hal-hal lain mungkin tapi saya cerai. Rencananya itu, dan saya udah bicara sama teman, coba cari pengacara, itu udah direncanakan semua. Makanya surat-surat saya ambil tuh, udah ada rencana dari awal. Nah, suatu hari saya nggak tahu kenapa saya bisa pulang. Saya sampai hari ini juga nggak ngerti tuh. Saya bisa pulang karena pikir saya ini pasti ribut gede, ini pulang nggak ada cerita lain lagi gitu kan. Nah, kondisi saya teler. Waktu pulang itu saya masih sakau dari malam gitu, masih saya pulang sampai rumah, saya pikir ribut, buka pintu, enggak, dia diem aja, nyapanya baik-baik kayak nggak ada masalah begitu. Jadi saya juga bingung, hebat ya. Oke, nggak apa-apa, cuman saya agak malu karena udah lama nggak pulang, ya saya langsung nyosor ke kamar lihat anak apa. Dia nanya, entah nanya makan atau apa, saya iya aja, iya gitu kan. Saya masih keluar lagi, nggak pulang lagi berapa hari itu. Sebenarnya hari itu cuma datang. Cuma saya ingat, karena mungkin saya lagi segan pulang, dia ada ngomong HMC. Jadi saya bilang, ya boleh ikut, tapi saya nggak HMC apa ya, saya nggak tahu memang itu apa gitu. Udah itu saya nggak pulang lagi, dia sibuk juga nelpon, nggak pulang kembali. Tapi hati itu udah rasa gimana ya, pengen pulang, saya nggak tahu sebabnya apa gitu. Nah, saya pikir mungkin saya tahunya mungkin karena doa kali ya Bapak Ibu ya. Saya didoain terus sama istri mungkin ya, mungkin seperti itu. Nah, akhirnya saya ikut HMC. Sebelum ikut ada yang nelpon saya bilangnya begini, itu batu pergi saya masih makan obat, masih tetap lanjut. Satu hari sore-sore jam 5 saya ditelepon, Bapak puasa ya. Besok saya nggak kenal sih nomornya. Bapak kan ikut HMC. Saya nggak, iya Bapak puasa ya. Puasa gimana saya tanyakan. Mulai jam 7 nggak usah makan gitu kan, sampai besok. Oke, ya oke. Udah saya tutup. Jam 7 saya nggak makan loh. Bener Pak, saya jam 7 saya nggak makan, saya puasa sampai besok. Itu rokok semua nggak masuk loh ke saya. Saya nggak tahu bisa begitu. Saya ngikut omongan ini, tapi saya nggak kenal orangnya. Ternyata fasilitator itu. Besoknya saya ikut HMC, masuk dalam kerame, ada sekitar 200 apa 300 orang, saya nggak tahu. Saya duduk kayaknya pas-pas di tengah, jadi pas-pas di tengah banget. Gelisah karena gini, ini apaan ya, saya masuk ke sini kayaknya kayak dijorokin begitu, pintu kira-kira jauh segitu. Gue lihat, ini nggak benar gitu. Mau lari, pintu udah ditutup. Saya nggak bisa keluar Bapak Ibu. Jadi ya udah saya baik-baik aja duduk kan gitu. Duduk baik. Saya lihat samping nangis, yang lagi doa nangis. Saya bilang, Tuhan, saya bisa nyebut Tuhan loh Ibu waktu itu. Benar, saya nggak bohong. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa nangis begini gitu. Ini apa ini seperti ini? Saya nangis. Nggak bisa Tuhan, yang begini nggak bisa gitu. Jadi udah, cuman saya mau lari nggak bisa, ini tutup. Kok saya di tengah bener-bener di tengah gitu. Jadi jauh kayaknya mau jalan. Udah saya baik-baik aja duduk. Udah lama mulai pendetanya mulai masuk, saya tahu masuk, udah ngomong, nyanyi. Tapi tambah lama itu suara kayak hening banget bau itu. Saya terus datang hati itu kayaknya sedih banget, tapi saya tahan.
sedih mau nangis, saya tahan terus. Pokoknya saya rasa waduh setengah mati, tapi saya nggak dengar apa-apa. Jadi suara gereja itu sepi, yang hanya ada saya aja gitu. Saya diam, mau nangis, nggak mungkin ini, masa nangis, malu gitu kan. Dalam hati sih ngomong begitu, malu. Nggak lama bener malu. Rupanya fasilitatornya lihat, mungkin muka saya udah merah kali ya, karena nahan itu. Dikasih tisu, Bu, ke kaki. Saya pegang, berarti ketahuan ini, bener ketahuan kan. Masih namanya gimana ya, Bu, orang saya gengsian, orangnya keras, gengsian gitu. Jadi saya rasanya itu berat banget dong, berat banget. Tapi biarin, saya pegang, saya enggak lama, akhirnya keluar satu. Benar-benar keluar satu tetes itu sebelah sini, saya ingat banget. Saya mau ini pakai tisu, saya malu, pasti ketahuan. Kan gitu kan, saya biarin, tapi saya lihat samping, kayaknya nggak lihat, saya ambil satu, tapi kayaknya muka udah merah banget. Saya masih tahan, nggak lama keluar satu lagi. Tapi suasana hening, sepi, nggak ada suara. Terakhir saya tersentaknya itu begini, pendetanya ngomong, yang mau didoain maju ke depan. Saya dengar itu aja loh, Bu. Saya hanya dengar itu, cuma belakang saya pikir, ini khotbah paling tidak setengah jam atau 45 menit. Kok saya dari tadi nggak dengar apa-apa, dengarnya di ujungnya doang. Yang mau didoain suruh maju ke depan. Jadi saya nggak dengar apa-apa saat itu. Akhirnya saya tetap ya biasa, nggak mau, gengsi, malu gitu. Dari fasilitator ngajak sampai narik, Bu. Dipaksa, iya benar, saya ditarik gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa saya nahan gitu, saya nggak gimana ya, saya nggak mau gitu. Tapi akhirnya saya dalam hati ngomong, udah deh Tuhan, gua ngalah gitu. Benar saya ngomong gitu, Tuhan gua ngalah, terserah deh mau bagaimana. Ditarik ke depan, Bu. Di depan itu rasanya saya mau nangis ke depan, saya malu kan. Ke belakang apalagi kan, pikir mau ke samping panitia semua. Akhirnya saya nyerah, udah saya nangis aja deh, udah nangis sejadi-jadinya. Terus saya didoain, dipeluk, didoain. Banyak, ada yang bahasa roh, ada yang pegang di pinggang, ada yang bilang kamu disembuhkan, segala macam lah gitu kan. Saya udah nggak tahu, pokoknya saya taunya nangis aja, sekeras-kerasnya, Bu, lama. Sampai saya lihat orang nggak ada, tinggal saya nih. Ya, benar, Pak, itu saya mengalami sesuatu yang nggak pernah dalam hidup saya seperti itu gitu. Dalam satu hari, makanya saya pesan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya kita ada masalah, jangan kita berpikir seperti Tuhan juga seperti itu. Masalah gue berat, saya contoh yang Tuhan bisa sembuhkan, pulihkan satu hari. Segampang itu kalau Tuhan mau gitu. Amin, amin Bapak Ibu. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Jadi mulai hari itu saya puasa, itu saya nggak merokok, padahal saya tergantung. Saya nggak minum bir, saya nggak obat-obatan, semua nggak. Mulai satu hari itu saya nggak ngerti. Besoknya saya datang 3 hari HMC itu, hari ketiga saya datang lagi, saya baru tahu bahwa yang pertama batu saya dijamah itu adalah hati sesi Bapa kalau nggak salah. Saya langsung berpikir bahwa itu kali yang saya ngomong. Saya nggak bisa nangis, Tuhan kayak gini nangisnya gitu. Itu Tuhan mungkin ngomong, lu nggak bisa nangis, gua kasih lu paling lama, mungkin begitu, ya kan? Yang paling keras lu paling lama. Itu teringat saya, iya ya, kayaknya seperti itu gitu. Sudah lewat itu, Bu, saya berpikir gini, hidup saya ini seperti wayang. Saya kadang malam saya kayak
gimana ya, saya kayak mikirin sendiri bahwa lucu ya, kok bisa terjadi sama saya seperti ini. Baru berapa minggu saya hidup di dunia yang seperti itu. Hari ini saya bisa hidup seperti ini. Saya bisa puasa 40 hari, bisa baca Alkitab, bisa doa, bisa taat, doa fajar, bisa ke gereja. Ini semua saya pikir bukan dari saya. Betul-betul Tuhan yang, makanya saya bilang saya kayak wayang aja, yang mau dibawa kemana, tapi semua hal-hal yang rohani. Di situ saya mulai berpikir bahwa iya, Tuhan itu ada ya ternyata. Tuhan itu ada Pak Ibu, benar-benar hidup. Luar biasa, benar. Saya ngalami hal-hal yang luar biasa. Nah, yang paling saya ingat, yang seperti dibilang tadi, yang saya tahu saya paling suka Alkitab. Jadi setelah HMC itu, saya paling suka Alkitab dan saya kayaknya bacaan lain gak ada, cuman itu doang. Dari dulu memang gak suka baca, tapi Alkitab sampai hari ini suka. Bisa duduk lama, saya nggak kerja, kadang cuma ada kopi satu, saya sudah oke. Tapi lama-lama saya juga segan, istri bolak-balik kayaknya lihat kayak gimana gitu, saya nggak kerja kan gitu. Ada rasa sih Bu, dia ini rasanya kayak marah gitu ya, nggak kerja baca melulu gitu. Ada rasa, tapi itu yang digerakkan ya, saya jalan dulu seperti itu gitu, saya jalan memang seperti itu. Nah, sebenarnya waktu pulang itu saya masih ada gantung kerjaan yang money game ini. Jadi beberapa minggu kemudian saya harus bawa leader kan, sekitar 17 orang ke Thailand untuk acara. Saya bawa tapi hati saya udah nggak tertarik sama itu. Jadi dalam 4 hari di sana, saya kalau bisa, karena saya udah mulai bangun pagi, saya mulai baca, mereka bangun, saya usir-usir aja dulu ke bawah, makan gitu kan. Mereka breakfast, hati senang, tutup kamar, baca lagi ini. Sampai 4 hari, bos nanya saya bilang udah saya mau berhenti. Saya dimarah-marahin gitu. Kenapa kamu mau berhenti? Saya udah nelpon istri, saya mau pulang, saya nggak ada kerjaan, ya kan kamu bisa nggak gitu? Saya tinggalin semua. Memang ikut Tuhan itu harus bayar harga kayaknya. Kalau saya masih bergaul dengan teman-teman begini, saya rasa nggak ada hari ini juga saya nggak kuat itu mungkin. Karena godaannya, waduh luar biasa. Teman, ya namanya udah teman sepermainan seperti itu ya, obat bagi apa semua itu gimana. Akhirnya saya buang semua pergaulan itu, handphone, nomor saya ganti. Saya buang semua dan saya nggak cari teman, ya tiap hari saya cuma duduk di rumah itu. Tapi rupanya Tuhan juga lihat mungkin ya, dia nggak diam karena saya juga punya tanggung jawab istri anak itu. Ya akhirnya seperti yang diceritakan, ada aja yang nelpon, nawarin kerjaan. Akhirnya saya dari sana mulai kerja. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga ini bisa memberkati. Yang saya mau pesan bahwa jangan pernah putus asa, percaya sama Tuhan, bahwa sama Tuhan itu nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Kalau Tuhan mau ubahkan suami, istri, anak, itu waktunya Tuhan pasti. Yang penting bagian kita doa seperti Dia mendoakan saya gitu. Ya, sedikit dari saya, intinya ya kita ikut Tuhan harus bayar harga banget sih gitu loh. Banyak hal proses yang kita lalui nggak mudah. Kalau saya renungkan, saya menangis bukan karena, kalau dulu saya mengasihani diri sendiri, tapi saya sekarang kalau menangis saya terharu banget gitu loh. Tuhan betul-betul tolong saya, Tuhan betul-betul ada. Kalau saya ingat-ingat dulu, kami sempat di titik terendah kami sampai kami hanya makan Indomie. Tapi siapa sangka hari ini anak saya bisa berada di Jerman. Anak saya di Jerman itu juga karena beasiswa, bukan karena kami punya biaya, enggak juga gitu loh. Dimana semua teman-temannya begitu sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Jerman, anak saya begitu mudahnya mendapatkan pekerjaan di sana.
Dapat kerja di Jakarta aja susah ya. Anak saya bisa dapat di sana dengan gaji yang lumayan. Jadi kalau saya renungkan benar-benar semua karena tangan Tuhan gitu. Kalau tanpa Tuhan mungkin gak akan bisa jadi seperti ini, dan mungkin rumah tangga kami pun sudah selesai gitu, karena memang dia sudah cari pengacara untuk mau bercerai gitu loh. Dan mesbah keluarga itu penting. Itu dari saya. Terima kasih, semoga memberkati. Terima kasih.